Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun kalian semua belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan, dan juga harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak ketika akan keluar rumah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kelas 7 kita akan membahas materi yang ada pada bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah? Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyimak materi pembelajaran hari ini sebagai berikut. Pada hari ini kita akan mulai pelajaran yaitu bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya dulu. Menganalisis kesejarahan, rumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, setelah menyimak atau menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian konstitusi, menjelaskan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu konstitusi? Konstitusi dalam bahasa Inggris itu adalah constitution. Konstitusi dalam bahasa Belanda Constitutie. Konstitusi dalam bahasa Jerman Constitution. Konstitusi dalam bahasa Latin Constitutio. Selanjutnya, dari keempat bahasa tersebut itu berarti undang-undang atau hukum dasar. Jadi konstitusi itu berarti undang-undang atau hukum dasar. Selanjutnya, pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut Within Phillips pada tahun 1970, konstitusi adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Kedua, Webb 1975, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dan yang ketiga, Strong 1960, konstitusi adalah kesekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.
Itu adalah pengertian konstitusi menurut para ahli. Selanjutnya, kesimpulannya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bentuk konstitusi itu ada dua. Yang pertama, konstitusi tertulis atau biasa disebut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau yang biasa disebut konvensi. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok, dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis atau biasa disebut konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Itu menurut Budi Juliardi 2015 66 sampai 67. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Ya, itu adalah contoh konvensi. Jadi setiap tanggal 16 Agustus itu presiden berpidato di depan sidang paripurna DPR. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Undang-Undang Dasar biasanya mengatur tentang pemegang kedaulatan struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Jadi Undang-Undang Dasar itu urutannya paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang dasar undangan ya. Jadi undang-undang yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bunyinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut dimaksud memuat paham konstitusionalisme. Rakyat memegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang tertinggi, menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. Ketika kemerdekaan diproklamasikan, Republik Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI itu pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945 atau satu hari setelah proklamasi. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini sekilas saja ya. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jilmi Adz-Sidki, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Selanjutnya, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota
19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, Soekarjo, Amang Ramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajaningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan undang-undang berjumlah 42 pasal. Dari pasal 42 pasal tersebut, ada 5 pasal tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, saat itu kedua perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Itu dikutip dari Sekretariat Negara Indonesia tahun 1995 halaman 264. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di rumah kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung alot karena terjadi perdebatan pandangan antara peserta rapat tentang rumusan dasar negara. Akhirnya disepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam Muqaddimah atau pembukaan hukum dasar. Bunyi Muqaddimah banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini bunyi lengkap Muqaddimah ya. Sama persis dengan Undang-Undang Dasar. Alinea pertama, bahwa sungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi lengkap mukadimah. Di situ ada kata di alinea keempat ya, ada kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu hasil keputusan dari sidang PPKI nanti ya, bahasanya nanti. Selanjutnya, naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 anggota orang panitia atau biasa disebut panitia 9 ya, terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Mungkin itu namanya, nama lain dari mukadimah. Mukadimah tersebut dibawa ke sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Pada tanggal 16 Juli 1945, sidang berhasil menyelesaikan rumusan hukum dasar. Jadi, hukum dasar itu rumusannya sudah selesai pada sidang tanggal 16 Juli 1945. Itu adalah materi kita hari ini. Sekarang kalian disuruh untuk mengerjakan latihan soal evaluasi ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Jelaskan tentang pengertian konstitusi. 2. Apakah yang dimaksud konvensi? 3. Sebutkan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Bagaimana bunyi alinea pertama rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Tadi dibacakan ya. Dan yang 5, apa nama lain dari naskah mukadimah? Selesai materi bahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.